Apa saja kesalahan para product creator pada saat meluncurkan ataupun meluncing ataupun merilis produk? Harus Anda hati-hati. Tonton video ini sampai selesai. Jadi banyak di antara para product creator pada saat bikin produknya itu mereka asal-asalan, tanpa riset, terus juga ujung-ujungnya imbasnya adalah pada hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Bisa Anda bayangkan bikin produk digital, entah itu bentukannya e-book, template, e-course, kelas, webinar, tools, platform, dan sejenisnya, itu butuh effort yang sangat luar biasa. Ya walaupun katakanlah kita melakukannya tanpa modal yang cukup besar, hanya modal kompetensi kita dan waktu kita, tapi tetap aja kan kalau bikinnya itu ya butuh waktu, effort gitu. Dan itu semua tertuang di situ. Nah sayang banget kalau misalkan kita sudah nulis e-book berhari-hari, sudah bikin e-course, syuting video kayak begini berjam-jam, tapi pada saat launching jedar gitu ya, yang harapannya buah meledak, malah melempem. Kenapa ini terjadi semua teman-teman? Nah terutama buat Anda yang pemula nih, yang baru mau terjun dalam dunia product creation ataupun katakanlah produk digital, tapi supaya nggak jatuh pada lubang yang sama ya, atau malah bikin lubang baru yang lebih gede gitu ya. Kurang lebih teman-teman, saya menganalisa dan menyaksikan bagaimana mereka ini kesalahannya sebenarnya itu aja, tapi dilakukan secara berulang. Ya, udah tahu itu adalah sesuatu kotoran yang perlu Anda hindari. Kenapa Anda juga masih tetap injek gitu? Nah ini pijakan-pijakan ini yang harus Anda perhatikan. Apa saja itu? Nomor satu, mereka terlalu perfeksionis pada saat proses bikinnya. Maka ada sebuah prinsip dalam digital pada saat product creation itu dibuat, maka done is better than perfect. Apa itu maksudnya? Yang penting selesai aja dulu. Nah masalahnya adalah selesainya orang itu punya indikatornya dong harusnya. Saya pribadi adalah orang yang sangat perfeksionis. Dalam konsep talent mapping, saya maximizer-nya nomor 3. Artinya kalau bisa memberikan 10, kenapa harus ngasih 8? 10 kasih gitu. Tapi balik lagi, salah satu masalah bagi seorang product creator, mereka perfeksionis ini sendiri gitu. Justru perfeksionis itu bakal membunuh kita. Nah maka kita perlu punya indikator, checklist gitu ya, bahwa ini cocok, pas, launching segera gitu. Karena kalau misalkan kita mengedepankan ego kita pengen banget perfeksionis ini muncul dalam diri kita yang tertuang dalam produk, ini rasa-rasanya gak akan pernah launching. Maka sekali lagi, kawan-kawan semua, jangan perfeksionis ya. Dan kadang, perfeksionisnya Anda pun sebenarnya tidak dibutuhkan sama mereka. Maka sebagai seorang product creator, Anda melakukan riset, katakanlah Anda melakukan sebuah riset ataupun analisa sebuah produk, itu harus by data. Bukan katanya Anda sendiri gitu. Maka sekali lagi, Anda supaya menghindari perfeksionis ini, bikinlah sebuah ataupun semacam kayak checklist. Oke, ini sudah ada, ini ada, ini ada, ini ada. Oke, it's time to launching. Kalau misalkan Anda gak punya checklistan ini, yang Anda gak punya indikator ini bagus atau enggak, biasanya tuh nanti tuh, aduh kayaknya ada kurang, kok ada yang kurang ya? Nanti dulu deh, ujungnya apa? Gak launching. Itu nomor satu. Yang kedua adalah yang juga menjadi kesalahan banyak orang, terutama para product creator, adalah mereka melakukannya tanpa riset. Kenapa mereka melakukannya tanpa riset? Ya mungkin karena malas, atau mungkin tidak tahu cara ataupun metodenya gitu ya. Atau mungkin merasa kepedean bahwa gue mah gak usah riset, gue mah insya Allah ini produk bakal meledak, gitu ya. Apa yang terjadi akhirnya ya melempem penjualannya. Nah maka lakukanlah riset. Riset kompetitor, apa yang dilakukan kompetitor, apa yang mereka bikin, topiknya apa, apakah sama dengan Anda, apa perbedaan produk Anda dengan produknya dia, berapa harganya, apa fiturnya, sedetail itu. Pun juga melakukan riset secara customer. Kalau Anda bermula dari audiens follower di Instagram ataupun TikTok ataupun Facebook gitu ya, kira-kira mereka maunya gimana gitu ya. Kira-kira kalau bikin produk itu harganya harus berapa dan seterusnya. Termasuk juga masalah mereka tuh apa. Di riset customernya, di riset kompetitornya, minimal 2 poin ini aja Anda riset. Sehingga Anda bisa menuangkan semua hasil riset tadi gitu ya dalam sebuah produk yang Anda bikin dalam bentuk digital. Itu nomor 2. Jadi Anda ngelakuinnya tanpa riset alias asal-asalan. Menurut Anda baik yaitu dibikin gitu ya. Yang ketiga kawan-kawan semua, Anda melakukannya tanpa funneling. Ya, funneling ini sendiri kawan-kawan sebuah keilmuan yang juga harus Anda pahami ketika melaunching sebuah produk. Karena pada dasarnya semua data dalam digital, di sosmed, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube itu hanya vanity metrics yang seharusnya tidak Anda lihat gitu ya. Follower saya sekarang di Instagram 1 juta, follower saya di TikTok 200 ribu gitu kan, di YouTube 600 subscriber. Apakah itu adalah customer saya? Banyak orang di antara kawan-kawan saya itu mereka nganggap bahwa wih followernya 1 juta, berarti kalau jualan ya 100 ribu lah jual. Gak gitu juga kisana gitu kan. Ada yang namanya proses perubahan funnel dari Anda followers menjadi nanti itu ada leads gitu kan, leads jadi sales dan seterusnya. Nah maka saran saya adalah bikin funneling dulu
Ya. Funnelingnya gimana? Bebas, silakan Anda bikin prosesnya mau kayak gimana. Apakah dari iklan, sumber traffic dimanapun itu, di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Google, dimanapun itu, akan masuk ke landing page khusus. Di landing page ini akan ada tertuang yang namanya waiting list page misalkan. Formnya seperti apa, masukin ke grup WA nanti di situ dibombardir dengan pre-launch konten Anda, pre-launch formula yang Anda sudah bikin gitu kan. Nanti dihajar ke webinar, dijualin di situ. Apakah funnelnya seperti itu? Atau langsung? Tergantung juga dengan strategi launching Anda nantinya. Apakah strategi launchingnya adalah internal launch, ataupun evergreen launch, ataupun katakanlah GV launch, tergantung. Nah, banyak orang yang gagal pada saat bikin product creation ataupun produk digital, mereka melewati proses funneling ini. Pokoknya dia merasa bahwa produk udah jadi, launching, pas di-upload, kok sepi ya? Ya iyalah, lu gak bikin funnelnya dulu gitu. Itu nomor 3. Nomor 4 adalah tanpa list building, tanpa bangun kolam terlebih dahulu. Ini beririsan dengan yang namanya proses funneling. Di mana sebelum Anda menjuali audiens Anda di sosial media, Anda harus konversi pindahkan mereka dulu ke database yang Anda miliki. Mungkin lewat Telegram, mungkin lewat email, mungkin lewat WhatsApp. Walaupun kalau di luar negeri sana mereka efektif pakai email, ya, pakai auto responder gitu kan. Tapi kalau di market negeri ini di Indonesia, yang sejauh ini works adalah pakai WA. Maka kemungkinan besar Anda akan arahkan ke grup WA atau katakanlah mereka suruh nge-save nomor WA admin Anda ataupun Anda supaya mereka bisa melihat WA story Anda gitu kan. Nah, itu proses list buildingnya. Nah, maka nanti Anda bakal ngukur nih berapa target sales Anda pada saat launching. Misalkan katakanlah saya target 1000 Kang misalkan. 1000 itu gak mungkin tiba-tiba 1000 kontak, 1000 sales gitu. Apalagi 1000 follower, 1000 sales itu ngimpi gitu kan. Ada yang namanya conversion rate. Dari follower masuk ke grup WA berapa, grup WA masuk ke webinar berapa, webinar masuk ke list berapa, itu ada angka-angkanya. Nah, maka tugas Anda adalah untuk memastikan Anda nanti konversinya makin gede lagi, funnel dulu dan juga bangun listnya dulu. Berapa? Sejumlah yang Anda targetkan, minimal katakanlah 3-5 kali lipatnya. Misalkan kalau target sales Anda 1000 ya minimal 5000 lah gitu ya. Pasti ada namanya angka konversi. Apalagi yang menjadi kesalahan kita adalah dalam proses bikin produk, nomor 5 adalah salah timing ya. Ini terutama buat Anda yang sekarang menyasar segmen tertentu, misalkan nyasar segmen karyawan. Ya kita tahu sendiri bahwa karyawan itu gajian di awal bulan atau akhir bulan kan. Kalau Anda launchingnya tengah bulan, kemungkinan besar nanti resistensi obstacle dari mereka pada saat beli adalah bahwa ini kayaknya saya belum gajian, nunggu gajian. Ya salah timingnya. Atau salah timingnya adalah seperti saya dulu tahun 2013, ya biasanya saya pengganggunya tuh. Orang mau launching tanggal sekian, tiba-tiba saya launching juga tanggal sekian ya. Market terpecah, market belinya punya produk saya gitu ya. Produk teman saya jadi nggak dibeli karena bentrok sama monster gitu. Nah, ini penting juga untuk melihat fenomena yang terjadi di luar. Seberapa yakin Anda menggenjot traffic Anda ke sales page yang Anda miliki gitu. Maka sekali lagi jangan sampai salah timing. Kita belajar dari fenomena bioskop gitu ya. Film di bioskop itu di Indonesia itu tayang hari Kamis gitu ya. Ketika hari Kamis, Jumat, Sabtu itu ternyata penontonnya sepi, kemungkinan hari Ahad ataupun Minggu dan Senin itu udah hilang di layar di bioskop, di SS1 gitu kan. Nah, kenapa? Karena berantemnya mereka sama Marvel misalkan, sama Disney ataupun sama apalah dari luar gitu ya. Itu berantem. Jadi apa? Penonton tergiring ke sebelah gitu. Yang nonton Anda sepi dan hilang beberapa hari berikutnya. Nah, maka ini Anda perlu menentukan peta peperangan. Apalagi kalau Anda gak pakai list building, gak punya database, ya ngandalin sosmed semua. Ya sosmed kan, saya customer Anda nih, saya kan follow A, B, C, D, E. Anda berharapnya saya beli ke Anda ke A misalkan. Lah saya juga follow A, B, C, D, E. Kalau si B, C, D ini launching, duit gue yang cuma berapa kan bisa nyasar bisa belinya ke yang B, C, D, E gitu, bukan ke Anda. Bisa dipahami ya? Maka sekali lagi jangan sampai salah timing. Silakan Anda tentukan kapan waktu launching Anda cek behavior dari customer Anda, kira-kira mereka business owner atau bukan. Kalau business owner mungkin tidak sensitif waktu, tanggal. Kalau karyawan mereka akan sensitif tanggal, termasuk hari dari segi hari dan juga jamnya. Silakan Anda riset terlebih dahulu di bagian itu. Yang keenam adalah salah pricing. Ini pun sama, kemampuan Anda dalam mengenal customer Anda akan menentukan nanti tuh. Oh ternyata customer saya itu tipenya adalah orang-orang CDE gitu ya, yang mereka kalau dijual di harga 2.000 ke atas kayaknya nggak akan nyaut gitu ya. Ya udah jualnya harga 100.000. Bikin e-book harga 49.000 mungkin atau 99.000 baru ngejar di volume. Daripada Anda bikin e-book harga 200.000 ya mereka gak sanggup bayar segitu, ya akhirnya gak laku gitu. Maka jangan sampai salah pricing. Nah, kemampuan Anda dalam menentukan pricingnya ataupun katakanlah harganya sangat tergantung dengan kedekatan Anda, kemampuan Anda dalam menganalisa bagaimana daya beli dari mereka. Bagaimana cara tahunya? Anda coba ngobrol aja sama mereka. By the way, kalian
kalau misalkan ini gimana, skin seperti apa, ngobrol sama mereka, lakukan riset sebagaimana yang saya sampaikan di poin nomor 2. Dan nomor terakhir adalah salah offeringnya. Jadi offering itu artinya adalah penawaran yang Anda berikan. Anda cuma nawarin jualan e-book, jualan e-course, jualan kelas, jualan webinar, tanpa memberikan added value lebih, tanpa memberikan bonus surprise yang memang membuat mereka jadi lebih senang, pengen greedy kan, ada kecenderungan untuk bisa mendapatkan lebih banyak gitu ya. Sehingga ya udahlah gitu, ya launching gitu doang. Maka bikinlah sebuah offering yang bisa membuat mereka kayaknya salah banget, kayaknya gila, kayaknya bego kalau nolak gitu. Nah, maka selain bikin e-book, selain bikin e-course, bikin kelas dan produk digital, tentukan kira-kira bonus apa yang akan diberikan untuk bawaan dari produknya. Dan nanti pada saat launching, tentukan juga tuh supaya berikan efek scarcity yang baik gitu ya. Maka di hari 1 atau hari kedua akan Anda berikan bonus apa lagi untuk hanya diberikan pada saat itu saja gitu. Nah, tentu masih banyak hal-hal yang perlu Anda perhatikan pada saat Anda bikin sebuah produk digital. Kabar baiknya adalah saya sudah menuangkan semuanya dalam sebuah e-book yang berjudul 100 juta per bulan dari product creator, dan Anda sudah bisa memilikinya lewat link yang saya cantumkan di sini, ataupun silakan cek di kolom komentar dan juga deskripsi di video ini. Di situ saya jabarkan sangat-sangat detail gitu kan, pengalaman saya kurang lebih dari 10 tahun pastinya, lebih dari 20 produk digital dan menghasilkan nggak cuma ratusan juta, tapi miliaran rupiah setiap kali launching. Nah, semoga pengalaman saya ini memberikan gambaran buat Anda supaya Anda bisa terjun ke dunia digital dengan benar dan menghasilkan juga di angka ratusan juta rupiah, bahkan miliaran rupiah. Silakan aja klik link yang ada di sini atau klik yang ada di kolom deskripsi. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan Anda like video ini. Dan kalau Anda menunggu saya untuk update video berikutnya, silakan juga kalau Anda mau request materi khusus, komen aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.